Bisa jadi ini adalah waktu yang tepat buat kalian ganti iPhone. Kenapa? Yuk kita bahas. Halo, salam kenal, gue Fitri. Kalian lagi nonton channel Apple ID. Di channel ini gue banyak ngomongin tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang gue sebutin tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Mungkin buat beberapa orang, ganti iPhone tiap tahun itu nggak masalah. Tapi buat gue dan beberapa orang lainnya, mungkin itu bukanlah pilihan yang mudah. Bukan cuma perkara budget, tapi lebih daripada itu, apakah kita bener-bener butuh untuk upgrade iPhone? Sebenarnya nggak ada aturan pasti sih kapan kita harus upgrade iPhone kita atau ganti iPhone yang baru. Semua itu tergantung sama kemampuan dan kebutuhan masing-masing orang kan. Apalagi secara performa yang pakai iPhone lebih dari 5 tahun juga banyak. Sekarang coba deh, perhatikan iPhone kalian masing-masing dan nilai kira-kira perlu upgrade apa enggak. Salah satu tanda iPhone kita perlu di-upgrade adalah storage yang udah kepenuhan sampai nggak ada space bahkan buat sekedar ngambil foto dan sebagainya gitu. Apple dengan tegas tuh nggak mau punya memori tambahan atau external storage yang disematkan di iPhone karena katanya itu tuh menghambat kinerja iPhone. Jadi once kita memilih untuk membeli iPhone, sebenarnya harusnya kita udah well aware sama keadaan ini kan. Jadi sering declutter adalah jalan ninjaku. Plus langganan iCloud ya. Kalau misalnya iPhone sesekali penuh, tapi pas kita declutter, terus kita hapus-hapus yang nggak penting, dia balik normal lagi, nggak masalah. Tapi kalau udah keseringan, kayak harus hampir tiap hari penuh gitu, kayaknya ini waktu yang tepat buat kalian upgrade deh. Terus kalau iPhone kalian udah nggak dapet update software terbaru, mungkin tahun ini kalian memang harus merelakannya. Pas video ini dibuat, iOS 16 tuh baru aja keluar dan iPhone yang paling tua yang dapet update software itu adalah iPhone 8. Jadi kalau misalnya iPhone kalian iPhone 7 atau lebih tua dari itu, kayaknya tahun ini adalah tahun terakhir deh kalian sama iPhone itu. Update software itu penting banget soalnya itu terkait sama misalnya security, malware, terus juga battery lifespan di HP kamu. Ngomongin baterai yang cepet habis tuh juga bisa jadi salah satu tanda kamu harus ganti iPhone. Gue udah pernah bahas soal baterai ini sih di video sebelumnya. Jadi pada intinya, namanya baterai itu akan mengalami degradasi atau aus. Baterai iPhone normal tuh didesain untuk menyimpan hingga 80% kapasitas awalnya di 500 siklus pengisian ulang lengkap saat beroperasi dalam keadaan normal. Kalau battery health kalian maximum capacity-nya tuh udah turun sampai 80% ke bawah, efeknya itu baterai iPhone kalian jadi lebih cepat habis. Nah, ini bisa jadi ancang-ancang buat kalian upgrade. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngedrop terus mati total, nah itu bisa jadi kalian memang harus upgrade atau at least kalian harus service. Cuma service iPhone itu kan agak tricky ya. Kalaupun kalian beli iPhone resmi iBox misalnya, kalian juga tetap harus nunggu misalnya kan, makan waktu juga untuk service. Belum lagi kalau misalnya ternyata biayanya juga lumayan. Makanya kadang-kadang beli baru malah bisa jadi pilihan yang lebih worth the money gitu. Makanya kalau salah satu atau bahkan ketiga dari parameter yang gue sebutin tadi udah muncul di HP kalian, bisa jadi ini waktu yang paling tepat buat kalian upgrade iPhone. Kalau misalnya ada budgetnya, tentu kalian bisa pilih iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max. Gue udah pernah bahas ini sih di video yang lalu. Tapi kalau misalnya budgetnya mepet, kalian masih punya pilihan iPhone 14 atau iPhone 14 Plus kalau misalnya ingin ukuran yang lebih besar. Starting price di US itu sama kayak tahun lalu pas iPhone 13 keluar. Jadi kalau misalnya asumsinya nggak jauh beda, berarti starting price di Indonesia sekitar 13 jutaan lah ya. Kenapa gue bilang tahun ini adalah tahun yang tepat buat kalian untuk upgrade iPhone? Karena starting price-nya itu sama seperti tahun lalu. Jadi, dengan starting price yang sama seperti tahun lalu, kita bisa dapat base model yang lebih powerful dibanding tahun lalu. Kerennya si Apple ini ya, di saat ekonomi dunia ini lagi slowing down, inflasi di mana-mana, dia punya base model si iPhone 14 ini dengan starting price yang sama seperti tahun lalu, enggak lebih mahal. Harusnya logikanya kan
bakalan lebih mahal kan. Nah itulah dia kerennya si Apple ini, starting price-nya ini jadi pricing strategi yang tetap bisa naikin salesnya di tengah ekonomi yang lagi sulit ini. Masih ngerasa iPhone 14 kemahalan? Tenang, masih ada iPhone 13 tuh lininya, masih ada. Meskipun kayaknya untuk iPhone 13 Pro kayaknya udah nggak dijual lagi sih. Ya mungkin karena dia itu kayak 11-12 ya sama iPhone 14. Bedanya paling kan di lensa telefoto sama promotion ya. Masih kurang juga nih budgetnya. Tenang, masih ada lini iPhone 12, iPhone 12. Kalau masih nggak sanggup juga, kalian masih punya pilihan untuk beli second. Tapi yang harus diingat kalau beli second, kalau bisa sih beli sama orang yang kita tahu atau kita kenal aja, biar kita tahu day to day-nya itu dia makainya kayak gimana. Kalaupun beli di toko, cari toko yang reviewnya tuh bagus, kayak toko HP dia. Tapi gue nggak yakin sih kalian nggak tergoda buat beli iPhone yang baru di toko HP dia. Soalnya harganya tuh lebih murah dibanding harga iPhone yang di mall-mall gitu. Udah deh tuh, kalau masih kurang juga sebenarnya ada sih pilihan kayak kredit misalnya. Tapi gue nggak menyarankan sih kalau kredit handphone, sayang aja gitu. Apalagi kalau bukan buat menunjang pekerjaan atau misalnya buat produktivitas gitu kan. Sebisa mungkin cash aja lah biar nggak punya beban berkepanjangan. Soalnya punya cicilan itu nggak enak loh boy. Kalau memang belum mampu, ya kita berdoa aja ya semoga segera dimampukan. Ya nggak? Personally gue menganut prinsip iPhone itu usianya optimal sekitar 3 tahun. Tapi itu karena gue ngincer untuk gue jual lagi sehingga value-nya tuh kayak nggak terlalu nyakit gitu loh pas dijual lagi. Juga buat orang yang beli itu nggak terlalu jelek gitu loh. Plus kalau usianya itu di bawah 3 tahun, fitur-fitur kameranya tuh juga masih up to date lah, nggak terlalu jadul, sehingga enak kalau dibikin buat konten kayak gini. Makanya sampai sejauh ini gue belum kepikiran buat upgrade ke iPhone 14. Kenapa? Karena iPhone 13 mini yang gue pakai sekarang itu masih bisa diajak bikin video kayak gini nih. So, bisa jadi tahun ini adalah tahun yang tepat buat kalian upgrade iPhone. Kalian bisa menilai nih dari parameter yang gue sebutin tadi, apakah iPhone kalian itu masih layak pakai atau perlu di-upgrade. Kalaupun masih bagus, tapi kalian pengen ganti dan rezekinya ada, ya nggak masalah juga kan? Kira-kira gitu ya sharing gue soal kapan waktu yang tepat untuk upgrade iPhone kalian. Gue doain yang mau upgrade semoga diberi kemampuan untuk upgrade, dan semoga yang belum diberi kemampuan untuk upgrade diberi kesabaran supaya bisa menahan sampai tahun depan, amin. Semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian, dan please like kalau kalian suka video ini, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kalau kalian gak suka video ini, meski gue gak berharap kalian melakukannya. Consider to subscribe dan nyalain lonceng buat support gue supaya gue makin semangat bikin video berikutnya. Gue Fitri pamit, bye!